Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Udarivianto, NIM 181141025 dari Prodi D3 Radiodiagnostik dan Radioterapi. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah ekologi dan kependudukan tentang terminologi penduduk. Mari kita simak videonya. Nah, saya akan menjelaskan tentang arti demografi. Nah, apa itu arti demografi? Demografi berasal dari bahasa Yunani demos, yang maksudnya rakyat ataupun penduduk, serta grepein yang maksudnya menggambarkan ataupun melukis. Sehingga makna demografi bisa didefinisikan bagaikan cerminan mengenai penduduk yang mencakup jumlah, perkawinan, kelahiran, kematian, serta migrasi. Pengertian demografi menurut para ahli. Menurut Dudley Duncan, demografi merupakan ilmu yang menekuni membahas tentang jumlah, persebaran teritorial, serta komposisi kependudukan. Menurut David Wiggles, menurut beliau, demografi merupakan sesuatu riset penduduk sebagai akibat pengaruh dari proses demografi, yaitu fertilitas, mortalitas, serta migrasi. Dan yang terakhir, menurut George Wibersley, bagi George, penafsiran demografi merupakan sesuatu cabang ilmu yang menggambarkan penduduk di sesuatu wilayah dalam bentuk statistika. Tidak hanya itu, demografi juga mempelajari bagaimana tingkah laku penduduk secara keseluruhan. Tujuan demografis. Yang pertama, adanya sebab akibat antara pertumbuhan penduduk dengan macam-macam aspek di dalamnya. Yang kedua, mendeskripsikan perkembangan penduduk di masa lalu, pertumbuhan menyusut serta naiknya penduduk. Yang ketiga, mempelajari jumlah serta penyebaran penduduk dalam wilayah bahkan negara tertentu. Dan yang terakhir, yang keempat, dapat meramalkan kependudukan yang akan datang dan kemungkinan konsekuensinya. Perkembangan penduduk. Pengertian perkembangan penduduk atau disebut juga pertambahan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan per waktu unit untuk pengukuran. Teori perkembangan penduduk. Nah, menurut teori Esther Boseroff, pertumbuhan penduduk justru menyebabkan dipakainya sistem pertanian yang lebih intensif di suatu masyarakat primitif dan meningkatkan output di sektor pertanian, dan ia juga berpendapat bahwa penduduk berakibat dipilihnya sistem teknologi pertanian pada tingkat yang lebih tinggi. Menurut Plato dan Aristoteles, menganjurkan jumlah penduduk yang tepat dan ideal untuk sebuah kota apabila sebuah kota tidak dapat menampung jumlah penduduk yang ada, maka diperlukan pembatasan kelahiran. Sebaliknya, jika terjadi kekurangan penduduk, maka diperlukan intensif atau pendorong untuk menambah kelahiran. Teori transisi demografi adalah teori pertumbuhan penduduk yang tidak menekankan pada penawaran bahan makanan dan mengungguli teori optimum yang meletakkan tekanan eksklusif pada kenaikan per kapita bagi pertumbuhan penduduk dan mengabaikan faktor lain yang mempengaruhinya. Transisi demografis. Transisi demografis adalah model yang digunakan untuk menggambarkan perubahan angka kelahiran, kematian, dan populasi sesuatu daerah seiring dengan waktu. Model ini dibuat dengan mengolah data kependudukan dari negara-negara Amerika Utara dan Eropa yang sudah terindustrialisasi. Transisi demografis dapat pula digunakan untuk memprediksi struktur populasi yang mungkin terjadi pada suatu negara. Negara yang berada pada tahapan awal cenderung memiliki penduduk usia muda yang banyak, sedangkan negara pada tahapan akhir cenderung memiliki penduduk usia tua yang banyak. Nah,
Dapat dilihat grafik transisi demografis. Tahap 1, kelahiran tinggi dan kematian tinggi. Tahap kedua, kelahiran masih tinggi, kematian cenderung menurun. Tahap ketiga, kelahiran menurun dan kematian menurun dan menuju stabil. Banyak faktor yang mempengaruhi terhadap transisi penduduk, yaitu 1. Tingkat kesehatan, 2. Keadaan geografis, 3. Kebijakan politis, 4. Kemajuan iptek, dan yang terakhir kelima, perubahan pola pikir masyarakat dan lainnya. Faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk. Kelahiran, secara umum, angka kelahiran dapat dibedakan menjadi 3, yaitu angka kelahiran kasar, angka kelahiran khusus, dan angka kelahiran umum. Angka kematian dibedakan menjadi 3 macam, yaitu angka kematian kasar, angka kematian khusus, dan angka kematian bayi. Migrasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi angka pertumbuhan penduduk. Migrasi adalah perpindahan penduduk. Sumber data geografis. Sumber data demografi adalah sensus, sistem registrasi kejadian vital, registrasi penduduk, survei terbatas, dan survei penduduk berdasarkan sampel. Sensus penduduk secara nasional dan internasional dilakukan setiap 10 tahun sekali. Ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang cukup valid, sedangkan di antara sensus sering dilakukan survei berdasarkan kebutuhan atau dilakukan SUPAS atau sensus penduduk antar sensus, dan biasanya dilakukan 5 tahun setelah sensus dilakukan. Macam sumber data geografis. Yang pertama, sensus penduduk merupakan sumber data yang sangat penting dan menyeluruh karena dengan data sensus penduduk akan diperoleh informasi yang sangat akurat dan berguna bagi berbagai kebijakan pemerintah. Yang kedua, survei penduduk. Survei penduduk dilakukan baik secara menyeluruh atau sampel. Sampel penduduk sering dilakukan sesuai dengan kebutuhan kebijakan dan pembangunan sesuatu negara, seperti yang sering dilakukan pemerintah, yaitu survei kepuasan pelayanan sosial, survei tempat tinggal, dan lainnya. Yang ketiga, registrasi. Registrasi merupakan pencatatan penduduk yang dilakukan oleh petugas atau kesadaran diri penduduk untuk mencatatkan diri kepada petugas di kantor atau dinas yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Komposisi penduduk. Pengertian komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah penyusunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria yang digunakan antara lain kriteria usia dan jenis kelamin, angkatan kerja, dan rasio ketergantungan. Penggolongan penduduk. Nah, penggolongan penduduk di Indonesia sebelum Indonesia merdeka diatur dalam peraturan ketatanegaraan Hindia Belanda, yaitu Indische Stadsregeling atau IS yang dibuat 1927. Dalam peraturan ini penduduk Indonesia terdiri atas 1. Golongan Eropa, yang termasuk golongan ini adalah bangsa Belanda, bukan bangsa Belanda tetapi orang yang asalnya dari Eropa. Yang ketiga, bangsa Jepang. Yang keempat, orang-orang yang berasal dari negara lain yang hukum keluarganya sama dengan hukum keluarga Belanda, yakni Amerika, Australia, dan Afrika Selatan. Dan yang terakhir, keturunan dari mereka yang di atas. Kedua, golongan timur asing. Yang termasuk golongan ini adalah golongan Cina, golongan timur asing yang bukan Cina, yaitu Arab, India, Pakistan, Mesir, dan lain-lain. Yang ketiga, golongan bumi putera. Yang termasuk golongan ini adalah orang-orang asli Indonesia serta keturunan yang tidak termasuk golongan lain. Orang-orang yang semula termasuk golongan lain kemudian masuk dan menyesuaikan hidupnya dengan golongan asli Indonesia. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.